Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia-Nya yang sangat berharga, yaitu diberikan taufik untuk bisa dapat kembali kita duduk bersama di majelis ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, diberikan keistiqomahan, dan semoga Allah SWT mewafatkan kita husnul khatimah di atas tauhid. Allahumma amin. Pembahasan kita di kesempatan ini bab yang keberapa? Bab yang ke-14. Minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Minasyirki termasuk syirik istighatsah atau doa kepada selain Allah. Jadi termasuk syirik ya, beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Terlebih dahulu kita memahami apa itu istighatsah. Apa itu istighatsah? Ada yang tahu? Istighatsah adalah memohon pertolongan dalam kondisi mendesak. Memohon pertolongan dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi sulit, supaya dibebaskan dari kesulitan tersebut. Jadi al-istighatsah adalah memohon pertolongan dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi sulit, supaya dibebaskan dari kesulitan tersebut. Jadi al-istighatsah itu doa atau bukan? Al-istighatsah itu doa atau bukan? Doa. Tapi di dalam bab ini ya disebutkan istighatsah, kemudian disebutkan juga doa, istighatsah atau doa. Bukankah istighatsah itu juga adalah merupakan doa? Jawabannya iya. Jadi doa itu adalah umum. Istighatsah adalah bagian dari doa. Istighatsah adalah bagian dari doa. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari di bab yang ke-13 adalah termasuk syirik isti'adah. Apa itu al-isti'adah? Memohon perlindungan. Ya. Memohon perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik. Al-isti'adah, memohon perlindungan, itu doa atau bukan? Itu juga adalah doa. Jadi berdoa, doa itu adalah umum. Termasuk di dalam berdoa itu adalah al-istighatsah. Ya, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diangkat kesulitan kita tersebut, dihilangkan kesulitan tersebut, ya. Dan kita berdoa ketika itu adalah di saat kondisi yang mendesak atau dalam kondisi sulit. Kalau kita ingin membagi, maka berdoa, bab sebelumnya adalah penulis menyebutkan tentang al-isti'adah terlebih dahulu. Ya.
Kemudian bab berikutnya, bab ke-14 ini adalah tentang al-istighosah. Al-istighosah ini sebenarnya juga adalah merupakan bagian dari al-isti'anah. Apa itu al-isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau lah nasta'in, memohon pertolongan. Jadi al-isti'anah artinya apa? Meminta pertolongan. Meminta pertolongan ini meminta pertolongan ini bisa dalam kondisi mendesak, bisa juga tidak dalam kondisi mendesak. Artinya dia lebih luas dibandingkan dengan al-istighosah. Diulangi. Al-isti'anah adalah memohon pertolongan. Dan al-isti'anah ini lebih umum, baik dalam keadaan mendesak maupun tidak dalam keadaan mendesak. Adapun al-istighosah lebih khusus daripada al-isti'anah. Al-istighosah ini masuk dalam bagian apa? Meminta pertolongan. Al-istighosah masuk dalam meminta pertolongan. Namun al-istighosah ini lebih khusus, ya ini apa? Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan payah, dalam keadaan susah. Itu disebut dengan al-istighosah. Kalau tidak dalam keadaan terdesak, namanya al-isti'anah, memohon pertolongan. Dan al-isti'anah juga ini kalau dalam terdesak juga bisa dikatakan juga dengan al-isti'anah juga. Ya, dia lebih umum. Tapi secara khusus itu adalah al-istighosah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami atau tidak? Baik. Kalau tidak paham, bilang tidak paham ya. Kalau tidak paham, bilang tidak paham. Nah, yang tidak paham boleh bertanya kepada yang paham. Ya. Baik, kita lanjutkan. Doa. Doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Masalah. Bukan masalah ya, tapi masalah. Ini bahasa Arab. Du'aul ibadah wa du'aul masalah. Doa yang bermakna ibadah. Dan yang kedua adalah du'aul masalah. Doa permohonan, permintaan. Ini maksud dengan al-masalah itu adalah permintaan, permohonan. Yang dimaksud dengan du'aul ibadah, yang dimaksud dengan du'aul ibadah adalah doa dengan makna ibadah. Semua jenis ibadah itu adalah du'aul ibadah. Semua jenis ibadah itu adalah du'aul ibadah. Salat itu juga dikatakan doa. Doa apa? Doa ibadah. Puasa itu juga dikatakan doa ibadah. Haji juga dikatakan doa ibadah. Yang kedua adalah du'aul mas'alah. Doa permohonan, ya, doa permohonan. Ini khusus. Adapun tadi adalah du'aul ibadah, ini adalah umum. Dan du'aul ibadah ini juga adalah merupakan bagian dari du'aul mas'alah, juga adalah merupakan bagian dari doa ibadah. Doa permohonan, doa permintaan itu disebut juga doa ibadah. Doa ibadah. Ada doa masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, al-isti'adzah dan al-istighasah masuk dalam bagian mana? Al-isti'adzah memohon perlindungan, dan yang sedang kita bahas sekarang adalah al-istighasah
Termasuk apa? Doa ibadah ataukah doa masalah? Doa masalah. Doa masalah. Dan kebanyakan kaum muslimin, kalau dikatakan kepadanya tentang doa, yang terbayang adalah, yang dipahaminya adalah doa permintaan. Kalau dikatakan kepadanya tentang doa, yang dipahaminya adalah doa permintaan, doa masalah. Ya atau tidak? Iya. Isti'adah, doa permintaan. Permintaan untuk dilindungi. Ya. Dilindungi. Ya. Tapi kalau istighosah, doa untuk apa? Agar diangkat. Artinya sudah menimpanya kesulitan, menimpanya kepayahan. Dia ditimpa musibah. Ya. Dia ditimpa bahaya. Dia ditimpa kesulitan. Maka dia beristighosah, artinya apa? Meminta kepada Allah di saat terdesak itu, di saat sulit tersebut, agar apa yang dialami tersebut diangkat atau dihilangkan oleh Allah. Itu namanya apa? Dia beristighosah. Bisa dipahami? Kalau isti'adah artinya memohon perlindungan, jangan sampai menimpanya. Tapi kalau terjadi menimpa, permintaan untuk dihilangkan, itu namanya apa? Nah, diangkat kesulitan. Itu namanya istighosah. Dan kedua-duanya ini termasuk apa? Doa masalah, doa permohonan. Dan doa masalah ini juga adalah merupakan apa? Doa ibadah. Salat ini adalah doa ibadah. Doa ibadah. Dan doa ibadah, salat ini melazimi doa masalah. Siapa yang paham? Di dalam salat kita memohon. Apa yang kita minta? Mohon ampun kepada Allah. Itu ada doa sendiri di dalam salat itu. Maksudnya adalah salat itu adalah melazimi doa masalah. Karena orang yang salat pasti ada keinginannya. Iya atau tidak? Apa keinginan orang salat? Apa permintaan orang salat? Ya minta pahala, ya kan? Minta surga, ya minta wajah Allah, minta dijauhkan dari api neraka, minta diampuni dosanya. Iya atau tidak? Orang berpuasa. Ini namanya doa. Ini namanya doa ibadah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa pasti ada permintaannya, melazimi doa masalah. Apa keinginannya orang berpuasa? Mengharapkan arayan, betul. Barakallahu fiik. Jadi orang yang beribadah, dia sedang melakukan apa? Doa ibadah. Dan orang yang melakukan ibadah tersebut melazimi doa masalah. Pasti ada permintaannya, ada keinginannya di balik ibadah tersebut, ya atau tidak? Ya. Berarti doa ibadah melazimi doa masalah. Dan doa masalah, doa permintaan, doa permohonan, termasuk isti'adah, termasuk isti'anah, istighosah, ini adalah apa? Termasuk doa ibadah. Termasuk doa ibadah. Jadi beristighosah, ini maknanya dia sedang beribadah. Orang yang beristi'adah, ini maknanya dia sedang beribadah. Bisa dipahami? Jadi doa ini ada dua makna. Makna umum, ada makna khusus. Makna umum itu adalah makna doa bermakna ibadah. Dan semua ibadah itu disebut dengan doa. Ini doa ibadah. Dan doa secara khusus adalah doa masalah, permintaan, permohonan. Nah ini yang kebanyakan dari kaum muslimin memahaminya, ini doa masalah, doa permohonan ini, doa permintaan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan istighosah. Istighosah itu ada istighosah, al-istighosah billah, dan ada al-istighosah bi ghairillah. Istighosah kepada Allah, inilah tauhid. Orangnya muwahhid, orangnya yang bertauhid. Orangnya dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid. Ini yang disyariatkan, istighosah kepada Allah. Adapun istighosah kepada selain Allah, istighosah kepada makhluk,
Ini apa? Syirik. Dan masuk syirik apa? Syirik akbar. Karena ibadah itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah. Istighosah ini adalah ibadah, dan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah, murni hanya untuk Allah. Jadi isti'adzah ataukah istighosah yang ditujukan kepada selain Allah, berarti ini apa? Syirik. Dan syiriknya adalah syirik akbar. Namun ikhwati fillah rahimakumullah, hendaklah kita memahami juga al-istighosah bi ghairillah. Istighosah kepada selain Allah, yakni istighosah kepada makhluk, ini juga dibagi menjadi dua. Ya. Istighosah kepada makhluk ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah istighosah yang mampu dilakukan oleh makhluk pada umumnya. Artinya, memang manusia mampu untuk melakukannya. Memang manusia mampu untuk melakukannya. Apa contohnya? Kalau ada orang dalam kesulitan, dia terdesak gitu kan, kehilangan, ya. Boleh dia minta pertolongan kepada siapa? Ada orang yang kehilangan, sedang kemalingan, lapor kepada siapa? Lapor kepada polisi. Boleh atau tidak? Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena polisi memang pada umumnya mampu untuk menangkap pencuri, ya atau tidak? Ya. Walaupun ada juga yang pencuri yang tidak tertangkap, ya kan? Ya. Tetapi mampu atau tidak dilakukan oleh polisi? Mampu dilakukan oleh polisi. Ya. Berarti ini istighosah, ya, yang maksudnya adalah meminta pertolongan, ya, kepada polisi dalam hal yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Maka ini tidak termasuk syirik, tidak termasuk syirik. Ada orang yang minta pertolongan, ya, untuk dilunasi hutangnya contohnya, ya, dia minta tolong, ya, sedang terdesak dalam kesulitan, ya, dia datang kepada orang kaya atau pada orang yang diyakininya mampu untuk membantu. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Walaupun bisa jadi orang yang didatanginya tersebut tidak bisa membantunya, mungkin karena ada kebutuhan yang lain. Termasuk contoh beristighosah, ada orang yang main di tepi pantai, ya, kemudian terbawa ombak, dia berteriak, dan ternyata orang yang ada di situ tidak pandai berenang juga. Ini beristighosah atau tidak? Beristighosah atau tidak? Iya, dalam mana dia minta pertolongan, ya kan? Minta pertolongan kepada siapa dia minta di sini? Dia minta kepada manusia, ya kan? Karena pada umumnya memang manusia bisa berenang. Hanya saja pada saat itu ternyata yang diminta tolong tidak mampu untuk berenang. Ini juga tidak termasuk syirik. Yang menjadi pembahasan kita adalah meminta pertolongan kepada makhluk fima la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia atau makhluk yang lainnya, melainkan hanya Allah. Ya, beristighosah, ia meminta pertolongan untuk suatu perkara yang tidak dimampui, melainkan hanya Allah.
Apa contohnya? Minta anak. Ya kan? Minta dilapangkan rizkinya. Apa lagi? Minta kebahagiaan, minta dilindungi dari gempa, dari tsunami, dari gunung meletus. Ada yang bisa menjaga hal itu semuanya? Tidak. Hanya Allah. Tidak ada yang mampu melakukan itu semuanya. Permintaan itu tidak bisa dikabulkan melainkan hanya Allah. Hanya Allah yang dapat melakukannya. Nah, inilah yang kita bahas sekarang ini. Ya, beristighosah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu ya untuk menolongnya melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Jadi ada yang beristighosah kepada selain Allah dalam perkara ini, berarti ini termasuk apa? Termasuk syirik akbar. Adapun istighosah kepada makhluk, ini kepada manusia pada perkara yang dimampuinya, ini diperbolehkan. Dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa. Ya, tentang apa? Kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika memasuki kota, terdapat ada 2 orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari musuhnya, yakni kaum Fir'aun. Maka yang dari Bani Israel ini beristighosah kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Artinya apa? Minta pertolongan kepada Nabi Musa agar dibantu. Ya, minta kepada Nabi Musa untuk dibantu. Akhirnya orang tersebut dipukul oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi? Orangnya mati. Karena begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa sebenarnya tidak bermaksud untuk membunuhnya. Nabi Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya. Namun karena begitu kuatnya Nabi Musa, ya, sehingga orang tersebut dipukul langsung mati. Ya. Ini disebut juga dengan istighosah. Ya, fastaghosahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwwihi. Ini. Orang yang dari kaum Nabi Musa, yakni dari Bani Israel, beristighosah kepada Nabi Musa, meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk membelanya. Ya. Membela dirinya, membela orang yang dari Bani Israel ini terhadap musuhnya, ya, dari kaum Fir'aun. Ini juga namanya istighosah, namun istighosah di sini adalah istighosah yang memang mampu dilakukan oleh manusia dan ini tidak termasuk syirik. Taib. Sekarang kita masuk, silakan lihat. Penulis mendatangkan ada 5 ayat dan 1 hadis. Ada 5 ayat dan 1 hadis. Ayat yang pertama, ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Wala tad'u, dan janganlah kamu menyembah min dunillah. Menyembah siapa ini selain Allah? Tad'u di sini bisa bermakna menyembah, bisa juga bermakna berdoa. Tad'u atau ibadah. Tadi sudah dikatakan doa di sini ada 2 makna. Ada 2 makna apa? 2 makna ibadah. Yang satu lagi doa bermakna yang dimaksud adalah doa masalah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu menyembah
apa-apa yang tidak ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ma la yanfa'uka artinya tidak memberikan manfaat kepadamu, wa la yadurruk, dan juga tidak membahayakanmu. Fa in fa'alta, jika engkau berbuat demikian, yakni beribadah memohon kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Yunus 106. Ayat yang berikutnya ini sambungan dari Yunus 116 ini, yakni 106 ya, Yunus 106. Sambungan berikutnya adalah 107. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan, menimpakan suatu bahaya kepadamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya illa huwa, kecuali Dia. Wa yuridka bi khair, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadlih, fala, maka tidak ada radda yang dapat menolak li fadlih, menolak karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang ketiga, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah, maka mintalah rizki itu di sisi Allah, dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Ayat berikutnya, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat? Wa man adhallu, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka, yakni sesembahan-sesembahan tersebut, lalai dari memperhatikan doa mereka. Sembahan-sembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan sesembahan-sembahan tersebut mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Berikutnya, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Ailahum ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun, amal sedikitlah kamu mengingatnya. An-Naml ayat 62. At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighosah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi SAW,
Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku, tetapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Baik, kembali kita lihat ayat yang pertama. Wala tad'u. Apa artinya wala tad'u? Dan janganlah kamu menyembah, janganlah kamu memohon min dunillah kepada selain Allah. Kaitannya dengan bab termasuk syirik adalah istighosah atau doa kepada selain Allah. Pada bagian ayat ini, wala tad'u min dunillah. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Di sini ada nahyun, ada larangan. Dan larangan litahrim menunjukkan apa? Keharaman. Larangan menunjukkan keharaman. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Haram, karena Allah melarangnya. Kemudian al-manhiyu anhu, apa yang dilarang? Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah doa ibadah dan doa masalah, meminta pada perkara yang tidak mampu dilakukan selain Allah. Ini yang dilarang. Makanya di situ dikatakan ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Kan itu bunyi ayatnya setelahnya. Jangan meminta kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan juga tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu, tidak bisa menimpakan bahaya kepadamu. Jadi ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, Itu artinya ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah itu adalah syirik. Kemudian perhatikan berikutnya. Fa in fa'alta fa innaka idza minaz zalimin. Jika engkau berdoa, beribadah kepada selain Allah, termasuk di sini adalah beristighosah kepada selain Allah, berarti engkau termasuk apa? Minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Minaz zalimin itu artinya minal musyrikin. Minaz zalimin artinya apa? Minal musyrikin. Kenapa? Lianna syirka a'zamu zulmi. Karena syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Karena syirik adalah kezaliman yang terbesar. Jadi makna minal zalimin artinya minal musyrikin. Jadi kaitannya ayat ini dengan bab adalah yang pertama adanya larangan. Larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Larangan beristighosah kepada selain Allah. Yang kedua, tadi disebutnya apa? Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti minaz zalimin, termasuk musyrikin. Berarti perbuatan yang dilakukannya tadi, berdoa, beribadah kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Bisa dipahami? Kemudian di berikutnya di Yunus 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Perhatikan pada ayat ini, jika Allah menimpakan mudarat kepadamu, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat tersebut melainkan siapa? Hanya Allah. Dan jika Allah menghendakimu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Maka tafsir dari ayat yang pertama dan ayat kedua ini 106 dan 107 ini. Di 106 dilarang memohon kepada selain Allah, dilarang memohon kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat atau tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu.
Yang dimaksud dengan Yunus 107 tafsirannya adalah Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia. Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, ya seperti doa, istighosah dan sebagainya. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang maha kuasa. Karena Allah lah yang maha kuasa. Baik. Berikutnya. Perhatikan di ayat yang berikutnya. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Perhatikan pada bagian fabtagu indallahi rizqa. Apa artinya? Fabtagu indallahi rizqa. Apa artinya? Maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Mintalah rizki itu di sisi Allah. Sudah dapat, Pak? Ya. Fabtagu indallahi rizqa. Diberi tanda di situ ya, fabtagu indallahi rizqa wa'buduh. Wa'buduh adalah perintah. U'buduh, u'buduhu. Artinya u'budullaha. Sembahlah Allah. Ini adalah merupakan perintah. Perintah untuk mengibadati Allah. Dan setiap kata ibadah di dalam Al-Quran, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, itu maknanya apa? Ibadah maknanya apa? Tauhid. Wa'buduhu artinya wahiduhu. Tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Jadi di sini adalah perintah, ya. Di dalam ayat ini terdapat perintah. Perintah untuk mengibadah kepada Allah semata. Dan di antara bentuk ibadah adalah beristighosah dan berdoa kepada Allah. Di dalam ayat ini ada perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara bentuk beribadah kepada Allah apa? Beristighosah dan berdoa kepada Allah. Karena ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah, maka siapa yang beristighosah dan berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik akbar. Bisa dipahami? Kaitannya dengan bab bisa dipahami? Ya. Ada perintah untuk beribadah kepada Allah. Termasuk ibadah adalah apa? Istighosah dan berdoa. Dan ibadah itu hanya untuk kepada Allah saja. Berarti istighosah dan doa hanya diperuntukkan kepada Allah juga. Maka siapa yang beristighosah dan berdoa kepada selain Allah, berarti dia berbuat syirik akbar. Bisa dipahami kaitannya dengan bab? Taib. Kemudian diperhatikan, fabtagu indallahi rizqa. Kalau kita terjemahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Mintalah di sisi Allah rezeki. Apa bedanya dengan mintalah rezeki di sisi Allah? Ini didahulukan kata indallah. Fabtagu indallahi ar-rizqa. Di dalam ayat ini tidak disebutkan fabtagu ar-rizqa indallahi. Mintalah rizki kepada Allah. Bukan susunannya, mintalah kepada Allah rizki. Itu kan bunyi ayat ya. Mintalah rizki kepada Allah. Ayatnya tidak berbunyi fabtagu ar-rizqa indallah. Mintalah rizki kepada Allah. Beda atau tidak? Beda. Karena kalau minta rizki kepada Allah, bisa juga dipahami boleh minta rizki kepada selain Allah. Tetapi ketika didahulukan indallah, di sisi Allah atau kepada Allah, itu maknanya adalah al-hasar, pembatasan. Makanya mana yang tepat, yang lebih tepat maknanya adalah
Mintalah hanya kepada Allah rezeki. Mintalah hanya kepada Allah rezeki. Berarti pembatasan. Tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah. Bisa dipahami? Sama halnya ketika kita membaca Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah. Kepada Engkau lah kami beribadah. Kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Kenapa objeknya didahulukan? Iyyaka, hanya kepada Engkau. Iyyaka itu artinya kepadamu. Ketika didahulukan, maknanya lah hasar pembatasan, itu artinya adalah hanya kepadamu. Bisa dipahami? Ini secara bahasanya, ini dari sisi bahasa, dan ini adalah merupakan penegasan bahwa rezeki itu hanya datang dari Allah dan hanya kepadanya lah kita meminta rezeki tersebut. Berarti ayat ini tafsirannya adalah hanya Allah ya yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita ya. Hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita, karena Allah lah yang berikan kepada kita apa? Rezeki ya. Dan kepada Allah lah, hanya kepadanya ya, kepada Allah lah seharusnya kita meminta rezeki tersebut. Kenapa? Karena min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Selain Allah ya, selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada kalian. Selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Berikutnya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya. Pada ayat ini disebutkan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Kalau dikatakan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada yang lebih sesat. Berarti ini yang paling sesat. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Sekali lagi, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan ini menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah merupakan syirik yang paling terparah. Syirik yang paling terparah. Dan pelakunya adalah orang yang paling tersesat. Kenapa demikian? Yang pertama, karena doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ketika seseorang berdoa, akan nampak pada dirinya dia menghinakan dirinya, akan nampak padanya ketundukan dirinya. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna ibadah. Makna ibadah adalah ketundukan. Penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatutan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berdoa, dia sudah menghinakan dirinya. Karena tidak ada orang yang sombong
Orang yang meninggikan dirinya kemudian dia meminta, kan tidak ada kan? Orang yang meminta itu pasti akan merendahkan dirinya, ya atau tidak? Orang yang meminta itu pasti merendahkan dirinya. Tidak ada orang yang meminta sambil sombong, ya, kan tidak ada ya. Kalau minta dengan keadaan sombong tentu tidak akan diberi, nggak ada yang akan memberinya. Sekali lagi bahwa doa itu adalah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdoa dia dalam kondisi apa? Menghinakan dirinya. Oleh karenanya ketika seseorang sujud di dalam salatnya, itu adalah kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya. Waktu yang mustajab, saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksir du'a. Seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Apa perintah Rasulullah? Fa'aksir du'a. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Di sujud yang manapun. Sujud yang pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Tidak hanya dibatasi sujud yang terakhir. Ya, jangan membatasi rahmat Allah. Jangan membatasi rahmat Allah. Ya. Rasulullah SAW katakan sujud yang mana saja di dalam salat kita. Ya. Tidak dibatasi pada sujud terakhir. Kenapa kondisi sujud, kondisi terdekat dengan Allah mustajab untuk kita berdoa? Ya, karena ketika itu berdoa kan, meminta kan, dan posisi sesuatu yang dimuliakan, kepala, wajah, ini kan yang dimuliakan, gitu kan, yang dihormati, wajah, diletakkan di mana? Diletakkan di tempat yang terendah sambil meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan di tempat yang terendah sambil meninggikan Allah Tabaraka taala. Dengan ucapan apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan sifatnya al-a'la. Di saat kita meletakkan sesuatu yang sangat dimuliakan, yang dihormati, wajah kita, kepala kita tunduk, diletakkan di tempat yang terendah. Dan ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa. Doa ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian menyerahkan ibadah yang paling dicintai oleh Allah kepada makhluk, berarti orang tersebut adalah orang yang paling sesat. Ya, orang tersebut adalah orang yang paling sesat. Ya. Yang kedua, bagaimana bisa seseorang berdoa kepada makhluk yang semisalnya, yang dia juga meminta kepada Allah, yang dia juga berdoa kepada Allah. Bagaimana bisa dia berdoa kepada manusia lainnya yang juga dia berdoa meminta kepada Allah? Apalagi parahnya kalau berdoa kepada yang tidak mampu untuk berdoa. Siapa? Orang yang sudah meninggal. Berarti apa? Lebih parah lagi kesesatannya. Lebih parah lagi kesesatannya. Ya. Dan coba kalau kita perhatikan konteks ayat ini ternyata dikhususkan kepada orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal.
Coba perhatikan ayatnya. Konteks ayat ini dikhususkan kepada yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Coba lihat. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah. Man, ada kata man di situ. Berarti doa yang ditujukan kepadanya adalah man. Apa artinya man? Siapa? Man ini digunakan untuk orang yang berfikir. Berarti manusia. Artinya apa? Siapakah yang lebih sesat? Apakah ada yang lebih sesat lagi dibandingkan orang yang berdoa kepada manusia? La yastajibulah, yang tidak bisa mengijabah, mengabulkan doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat artinya apa? Berarti sampai dibangkitkan pun juga dia tidak mampu. Siapa yang dibangkitkan? Apakah berhala? Apakah batu? Orang yang sudah meninggal. Bisa dipahami? Ya. Kemudian lihat, perhatikan ayat ini. Ya. Akan menjadi musuh. Ya, akan menjadi musuh. Wa idza husyiran nas, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'da'a, sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh mereka. Apakah bebatuan-bebatuan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh bagi mereka? Maksudnya di sini apa? Manusia yang mereka ibadahi. Doa yang ditujukan kepada mereka. Tak bisa dipahami? Nah, jadi ayat ini berbicara tentang doa, dan doanya di sini adalah doa apa? Doa permohonan. Doa permohonan. Ya, tentang doa permohonan. Dan doa ini adalah ibadah. Jika diselewengkan berarti syirik. Dan syiriknya apa? Syirik akbar. Berikutnya adalah amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Atau siapakah yang perkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia ya sebagai khalifah di bumi, khalifah di bumi. Diperhatikan di sini, amma yujibul mutar, memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, berarti beristighosah. Memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, berarti apa? Istighosah. Wa yakshifus su', yang menghilangkan apa? Kesusahan. Ya, di sini menghilangkan kesulitan, kemudian menghilangkan kesusahan. Berarti ini beristighosah. Sini pertanyaan, adakah yang mampu memperkenankan menghilangkan kesulitan dan kesusahannya? Tentu jawabannya tidak ada yang mampu. Maka kemudian di garis bawahi berikutnya adalah ailahu ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk diibadahi, yang mampu untuk menjawab orang yang terdesak, yang bisa menghilangkan kesusahan dan kesulitan? Kalau ada orang yang beribadah kepadanya, berarti ada ilah selain Allah. Dan itu termasuk apa? Syirik. Syiriknya adalah syirik akbar. Terakhir, di sini penulis menyebutkan riwayat, ya, At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik. Munafik, orang yang menampakkan keimanannya, ya, keislamannya,
namun menyembunyikan kekufuran di batinnya. Dan biasanya kebiasaan orang-orang munafik apa? Suka menyakiti orang-orang yang beriman. Ya, ini kebiasaan orang-orang munafik. Ya. Di zaman Nabi SAW ada seorang munafik, tidak disebutkan siapa yang dimaksud, yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, ya, di antara para sahabat berkata, marilah kita bersama pergi kepada Rasulullah SAW, ini beristighosah kepadanya supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabda Nabi SAW apa? Innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku, tetapi istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Di sini kita garis bawahi innahu la yustaghasu bi, berarti menunjukkan apa? Batalnya istighosah kepada Allah. Sekalipun istighosah itu kepada Rasulullah. Tidak bolehnya istighosah kepada selain Allah, termasuk juga beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terlarang. Ya. Kemudian berikutnya, wa innama, ini adalah pembatasan. Yustaghasu billah azza wa jal. Istighosah itu hanya kepada Allah saja. Ini adalah pembatasan bahwa istighosah itu hanya kepada Allah saja. Maka siapa yang menjadikan istighosah kepada selain Allah, itu maknanya adalah apa? Dia berbuat syirik, dan syiriknya adalah syirik akbar. Baik, selesai. Kita baca kandungan bab ini. Yang pertama, istighosah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Dipahami tadi? Istighosah lebih khusus maknanya daripada doa. Ya. Apa makna istighosah? Bisa dilihat di catatan kaki. Meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Yang kedua, tafsiran ayat pertama. Apa ayat pertama? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ya. Ini ayat yang pertama. Apa tafsirnya? Bisa dilihat di catatan kaki. Yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yang keempat, bahwa orang yang paling salih sekalipun, di ayat yang pertama ini, ayat ini khitabnya kepada siapa? Wala tad'u min dunillah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Dan janganlah engkau berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau, yang dimaksud engkau di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu diingatkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu diingatkan oleh Allah. Janganlah engkau berdoa, beribadah kepada selain Allah. Di ujungnya apa? Yang berdoa kepada selain Allah, walaupun nabi, walaupun rasul, fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin, termasuk minaz zalimin. Termasuk apa? Orang musyrik. Ya. Ini peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi kepada umatnya. Maka kita harus lebih mawas diri, kita harus lebih berhati-hati. Maka di sini orang yang paling solih, ya, Rasulullah SAW sekalipun, ya, Rasulullah SAW sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim, musyrikin. Yang kelima, tafsiran ayat kedua. Silakan lihat, ya. Kemudian yang keenam, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri perbuatan kafir. Yang ketujuh, tafsiran ayat yang ketiga. Ya, silakan lihat nanti catatan kakinya bisa dibaca. Yang kedelapan, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, demikian halnya dengan rizki tidak patut diminta kecuali dari Allah. Yang kesembilan, tafsiran ayat yang keempat, bisa dilihat catatan kaki, tadi juga sudah kita bahas. Yang kesepuluh, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Yang kesebelas, sesembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya.
Ya, orang yang sudah meninggal itu tidak tahu kalau ada orang yang ada orang yang hidup, orang hidup meminta dari orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal itu tidak tahu. Ya. Kalau seandainya pun tahu, dia tidak akan bisa berbuat. Seandainya pun dia mendengar, ya, tidak akan bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau orang yang berdoa di sisi kuburan. Ya. Orang berdoa di sisi kuburan. Bagaimana lagi dengan orang yang berdoa jauh dari kuburan? Dia di rumah, dia berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Wahai Syekh fulan. Ya. Di mana syekhnya? Entah dikubur di Irak ataukah dikubur di tanah Arab lainnya? Ya. Ini lebih parah. Kenapa? Karena dia meyakini orang yang sudah meninggal itu mampu mendengarnya. Berarti dia termasuk as-sami'. Ya. Berarti dia menganggap orang ini adalah, orang yang sudah meninggal ini adalah as-sami', yang maha mendengar. Ini lebih parah. Ini lebih parah tingkat kesyirikannya. Kemudian yang keberapa? Ke-12 ya. Permohonan itulah menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Justru doa yang ditujukan kepadanya tersebut, orang yang ditujukan doa kepadanya pada hari kiamat akan menjadi musuhnya dan akan mengingkarinya. Yang ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Yang ke-14, dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. 15, permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang paling sesat. Permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang paling sesat. Yang ke-16, tafsiran ayat yang kelima, bisa dilihat catatan kakinya. Yang ke-17, hal yang mengherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berbeda dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Orang-orang musyrikin, mereka mengimani rububiyah Allah atau tidak? Iya. Mereka yakin kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya kalau dalam keadaan terdesak? Iya atau tidak? Mereka yakin atau tidak? Iya. Mereka akan berdoa dengan ikhlas? Iya. Orang-orang musyrikin yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka kalau dalam keadaan terdesak, mereka beristighosah kepada siapa? Kepada Allah. Apa buktinya? Allah yang mengatakan itu. Fa idza rakibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki bahtera, ketika mereka terombang-ambing di lautan, siapa yang dapat menolong mereka? Apakah berhala-berhalanya dapat menolong mereka? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah, yakni dengan berdoa kepada Allah, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ada orang musyrikin dalam keadaan sulit, terdesak, mereka beribadah dengan ikhlas kepada siapa? Kepada Allah. Namun ketika mereka diselamatkan, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Walamma najjahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan, ya, mereka kembali ke daratan, idzahum yusyrikun, maka kemudian mereka kembali melakukan kesyirikan. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, dalam keadaan sulit mereka beristighosah kepada Allah. Bandingkan dengan kondisi
kaum muslimin di saat ini, ya, kaum muslimin zaman now bagaimana? Dalam keadaan sulit pun ya beristighosah kepada selain Allah. Artinya dalam setiap keadaan, mau dalam keadaan sulit, mau dalam keadaan senang, mereka meminta kepada selain Allah. Adapun orang musyrikin, dalam keadaan sulit mereka masih beristighosah kepada Allah tabaraka wa taala. Berarti mana yang lebih parah kesyirikannya? Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif. Apa itu yang maksud tindakan preventif? Pencegahan, ya, tindakan pencegahan yang dilakukan Rasulullah SAW al-Mustafa, ya, untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'addub, ya, sikap ta'addub, sopan santun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap ta'addub, ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian selesai pembahasan kita tentang istighosah dan berdoa kepada selain Allah adalah termasuk syirik. Ada yang tidak dipahami tentang istighosah ini? Ada yang kurang jelas? Insyaallah jelas, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari berbagai kesesatan. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita dari kesyirikan, dan semoga Allah SWT terus menambahkan ilmu kita tentang ilmu tauhid dan mewafatkan kita dalam kondisi beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.